Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik. Dan di video kali ini sesuai dengan judul, kali ini aku akan bikin cara bagaimana kita bisa import data menggunakan file zip. Gitu. Jadi ini sebuah jawaban dari pertanyaan orang utan tentang dia itu sebenarnya katanya dia punya file teks dan itu bagaimana caranya masukkan ke dalam database. Kalau permasalahan cara masukkan teks ke dalam database, kita bisa pakai cara yang CSV kemarin juga sebenarnya. Asalkan format teks yang kita simpan ke dalam database itu sama seperti CSV kemarin. Jadi caranya masih sama aja. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, cuman dari pemaparannya lah selanjutnya adalah dia itu punya file teks yang banyak. Dia punya sistem, katanya dia generate file teks itu setiap 10 menit. Nah, jadi aku tidak akan bahas tentang bagaimana sinkron antara 10 menit teks itu langsung ke server, tapi di sini aku memberikan salah satu solusi. Kenapa? Karena dia mengirim juga link ya, GitHub dia. Dia punya 3 file. Di sini dia punya 3 file dan masing-masing harus diupload ya. Ceritanya gitu kan ya. Nah, menurutku ini akan menjadi kesulitan karena kita harus uploadnya secara manual satu-satu. Jadi kalau kalian lihat sini bagannya ya sederhana aku bikin. Kita bisa proses upload itu kayak gini. Jadi file-file teksnya itu kita upload satu-satu tuh, satu-satu. Kalau kita punya banyak file, maka iya kita kebanyakan waktu untuk uploadnya. Ya kebanyakan buang waktu itu untuk uploadnya. Padahal bisa sekaligus. Nah, untuk bisa sekaligus kita bisa 2 cara, yaitu pertama digabung dulu filenya jadi satu dan ya gitu satu-satu diedit. Atau dengan cara kedua yaitu menggunakan zip. Jadi file teksnya itu kita copy aja semuanya, kita ekstrak bukan namanya kita kompres menjadi file zip. Setelah itu nanti satu zip ini langsung kita upload ke server dan ya ini menurutku cara yang paling mudah untuk mengakali proses ya punya file teks banyak itu. Dan tentunya karena ini banyak file, tentunya adalah semua file itu punya format yang sama. Jadi yang harus digarisbawahi adalah formatnya sama dan kebetulan di sini menggunakan format nama filenya itu beda-beda dan dia punya juga artinya katanya digit pertama yang 2467 digit pertama itulah ID alat. Setelah itu sini ada bulan dan jam dalam UTC katanya. Dan dalam teksnya juga dia punya format yang sama. Nah, jadi kita akan di sini pakai metode yaitu dengan nama file yang kayak gitu. Juga kita buka dulu ya. Nah, di sini nanti kalian bisa download juga. Nah, di sini aku juga pakai metode kayak dia. Cuman di sini metodeku adalah digit pertama 1 2 3 4 6 itulah kode kecamatan. Jadi di sini ada 5 file, yaitu artinya dia punya 5 file yang terdiri dari masing-masing kecamatan. Dan di sini beda-beda kecamatannya. Ada 5 file, 5 kecamatan berbeda. Setelah itu di dalamnya, selanjutnya adalah tanggalnya. Jadi tanggal ini file misalnya kayak gitu. Dan di dalamnya di sini formatnya adalah kayak gini. Ini mirip seperti file CSV. Jadi nanti metode import yang teks ini kayak CSV aja, jadi nggak ada beda. Nah di sini formatnya kayak gitulah. Nanti akan aku jelaskan di videonya. Jadi intinya adalah kalian harus punya file yang sama formatnya dan ya metode importnya seperti apa harus sama. Jadi kalau pakai nama file itu harus diparsing, juga harus sama nama filenya formatnya dan di dalam juga sama isi formatnya. Jadi di video kali ini kita akan melakukan proses import data menggunakan file zip. Yang tentunya mungkin teman-teman yang lain juga pasti kadang akan perlu hal ini. Jadi di sini tidak akan masukkan ke dalam mencoba menjawab, tapi aku masukkan ke dalam WebGIS-nya aja. Karena menurutku pasti banyak sistem-sistem yang mengenerate file teksnya kayak gitu. Ya menurutku agak banyak sih. Oh iya juga satu lagi, terima kasih juga untuk orang utan yang sudah memberikan koreksi kepada kontenku yang tentang WebGIS BMKG, katanya dicetuk kesalahan. Ada kesalahan yaitu tentang UTC di sana harusnya dikonvert dulu ke UTC kita yang ada sekarang. Jadi di sana itu UTC-nya bisa dibilang 0. Nah, sedangkan aku ngoding itu kan di daerah Kalimantan Selatan, artinya itu adalah posisi UTC plus 8. Jadi harusnya jam UTC yang di BMKG itu kita plus 8 dulu, kita samakan dulu, atau jam kita dikurangi minus 8, dikurangi 8 biar kita sama UTC-nya di sana. Jadi katanya di sana agak kebingungan dan benar. Jadi ya terima kasih untuk orang utan juga. Oke, penjelasanku tadi adalah kayak gini dan kita putar dulu intronya. Nah, jadi untuk melakukannya tadi kalian harus siapkan filenya. Di sini aku sudah punya file backup 2020 ceritanya dan isinya ada 5 file teks yang formatnya tadi nama kecamatan dan tanggal kejadian.
dan di dalamnya adalah data-data yang tercatat di kecamatan tersebut. Jadi ceritanya, tapi di sini aku pakai semua datanya sama ya. Jadi ya gitulah. Oke, kita langsung aja. Pertama adalah kita bikin import ini dulu ya. Itu kita ke view, application, view hotspot table. Nah, di sini yang kemarin kita import CSP, copy aja. Zip. Zip itu nggak usah deh. Data target, ini modal, ini button toggle-nya. Ya, modal zip. Setelah itu ini modalnya, ini copy. Nah, di sini modal zip. Oh, salah. Upload zip. Setelah itu ini file zip. Sini import zip. Metode ini sama dengan yang ini ya, yang CSP. Jadi aku nggak akan beda, sama aja. Oke, selesai. Sekarang kita coba import zip. Backup, simpan. Oke, error karena kita belum bikin controller. Sekarang kita ke controller, admin, hotspot. Nah, di sini kita langsung ke bawah, import CSP dan kita copy aja semuanya. Nah, kayak gini. Setelah itu kita tambahkan zip. Nah, sini kita ganti filenya, sini kita ganti zip. Jadi name-nya di dalam form kita itu pakai zip di sini. Jadi di sini kita gantikan zip. Oke. Di sini kita ganti tidak ada file zip yang diunggah. Oke. Selanjutnya di sini adalah proses kita untuk mengganti kode kecamatan. Kalau dulu itu pakai nama kecamatan, sekarang pakai kode. Di sini kode kecamatan yang akan kita ganti. Jadi ketika nama file kita tadi, kita kan pakai format nama file sini. Nah, jadi ketika nama file kita di kode 6 ini adalah kode kecamatan, itu kita bisa ganti menjadi ID kecamatan ketika masuk ke dalam database. Untuk penjelasan ini kalian cek aja di import CSP ya. Aku tidak akan jelaskan banyak-banyak. Kita akan coba dulu untuk memprint ID kecamatan yang akan kita gunakan untuk mengconvertnya. Kita oke dulu. Nah, di sini adalah kode yang akan di convert. Jadi kalau 630108 itu berarti ID-nya 6. Nah, kebetulan di sini di file teks kita tidak akan pakai titik. Ya, tidak pakai titik. Jadi kita cuma menyambung angkanya aja. Jadi di sini untuk convertnya kita hilangkan dulu titiknya. Caranya adalah di trim sini kita str replace. Setelah itu replace teks yang ada titiknya kita ganti dengan yang enggak ada apa-apa. Jadi biar dia gabung semua. Refresh. Oke, jadi sudah kayak gini dan sip. Kita sudah dapatkan informasinya. Selanjutnya sini adalah kategori hotspot, sama fungsinya adalah untuk kita convert karena di dalam file sini aku sudah sediakan masukkan juga 002 ini adalah kode dari kategori hotspot. Jadi di sini sudah di-convert, nggak masalah, dan tinggal kita melakukan proses upload sini. Uploadnya sini adalah name-nya tadi zip. Setelah itu folder kita simpan adalah zip dan format yang kita approve adalah zip. Nah, jadi kita harus bikin dulu juga folder zip. Jadi kita ke set, setelah itu kita keunggah, baru di sini kita new folder zip. Oke, jadi nanti kita akan uploadnya ke sini. Nah, jadi ketika uploadnya sukses, di sini infonya true, maka dia akan lanjutkan proses ini. Tapi kalau tidak, dia akan menunjukkan error. Oke, nah disinilah nanti kita akan proses untuk decrypt, extract zipnya. Nah, di sini nanti. Tapi di sini kita akan coba dulu mau mengambil mengconvert ini kode nama filenya itu menjadi kode kecamatan yang kita perlukan, karena kita akan perlu ID kecamatan bla bla blanya. Jadi di file name di sini kita akan langsung mendeskripsikan kode dari nama file itu apa sih. Jadi di sini pertama adalah kode kecamatan. Kode kecamatan itu adalah 6 digit pertama dari nama file. Jadi kita bisa langsung substring. Setelah itu nama filenya file name dari 0 sampai digit ke-6. Kita bisa echo untuk melihat hasilnya. Kode kecamatan, die dulu. Biasakan die kalau ngoding ya. Kita biar bisa lihat error kita di mana. Refresh. Oke, file upload is not allow. Oke. Jadi di upload sini harus diganti dulu kalau nggak salah ya. Oh ya, zipnya belum ada.
Nah, sini kita zip. Oke. Kita coba lagi. Itu di helper ya. Jadi kalau teman-teman ada error, ini paling banyak yang GeoJSON itu ganti bintang aja di sana. Jadi ini sini ya, ganti bintang aja. Kalau GeoJSON, karena biasanya di meme-nya jika kalian bisa ganti sih sebenarnya. Kalau di PHP 4 ada error kayak gitu memang semuanya. Aku juga pernah coba dan errornya aku pakai 73. Kita coba import lagi. Oke. Nama file backup. Oh iya, ini masih zip ya. Oke, salah. Salah, ini berarti kita skip dulu ini. Harusnya kita ekstrak dulu ya. Oke. Harus kita ekstrak dulu. Jadi untuk ekstrak zip, jadi kita sudah punya daya. Kita daya dulu. File name, echo, file name. Jadi kita sudah bisa upload zipnya. Nah, tinggal kita melakukan ekstrak. Salah. Bukan. Zip PHP. Nah, ini dia. Kita bisa langsung ke dokumentasinya aja. Nah, disinilah proses untuk kita ekstrak zip. Jadi kita bisa copy semuanya, tinggal kita paste aja di bawah sini. Oke. Nah, di sini yang akan lumayan kita harus berpikir dengan jernih. Pertama adalah kita harus tahu dulu kita ini mau ngambil file zip kan. Nah, file zipnya itu ada di mana? Ada di mana file zipnya? Kita akan posisikan open itu ada di zip dan backup nama filenya ya terserah. Jadi kita tambahkan aja zip file. Nah, zip file itu posisinya adalah di sini fgpad. Kita copy aja ya. fgpad asset unggah zip file name. Nah, jadi kita sudah dapatkan nama filenya. Posisinya zip filenya zip open, sini ganti dengan zip file. Oke. Selanjutnya adalah extract to. Kita mau ekstrak file zip itu kemana? Kalau di sini aku mau ekstraknya juga tetap di dalam file folder zip ini. Jadi nanti kita bikin nama file baru di sini. Nah, kita akan bikin nama file baru di sini. Nama folder baru yaitu backup 2020. Jadi ekstraknya itu mau di mana katanya kayak gitu. Ekstraknya kita mau ke sini, kita ganti aja jadi new folder. New foldernya adalah fgpad set unggah zip dari file name. Jadi ekstraknya berdasarkan nama file name, tapi kita tidak akan perlu nama zipnya. Jadi kita mau ngambil nama filenya aja. Misalnya backup 2021, maka nanti nama foldernya backup 2021. Caranya di sini adalah biasanya aku pakai explode. Biasanya sih pakai ini. Setelah itu dibuang aja apa namanya. Oh, kita bisa langsung str replace ya sebenarnya ya. Oh, oke, kita str replace aja. Biar cepat. Str replace. Setelah itu di sini titik zip ya. Oh iya bener. Nah, kan aku baru kepikiran di sini. Nah, sudah. New foldernya adalah unggah zip dan nama filenya yang kita buang titik zipnya. Ini cepet nih. Setelah itu kita langsung new folder. Jadi kita ekstrak ke new folder. Oke, setelah itu oke, false dan failed katanya kayak gitu. Dan kita bisa coba untuk eksekusinya. Oke, berarti filenya sudah terekstrak tuh di dalam folder kita. Kita bisa cek di sini. Nah, ini dia file-filenya sudah terekstrak. Nah, ya kan? Oke, kita sudah bisa ekstrak filenya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita membaca isi folder. Kita sudah ekstrak dan tinggal kita baca isi foldernya. Untuk cara baca isi folder, ini di sini kita bisa langsung proses apa namanya? Ekstrak, yaitu membaca filenya menggunakan for each. Kalau nggak salah for each. Setelah itu sini file text berdasarkan glue ya. Jadi glue ini sebuah function kita untuk membaca file di dalam folder. Kita akan coba dulu ke new folder. Jadi kita mau membaca new folder. Setelah itu cuman file text saja. Kayak gini kalau nggak salah. Kita coba dulu echo vardam
file text. Fresh. Oke, ini dia file-file yang ada di dalam folder yang kita bikin di new folder. Ini adalah nama filenya. Kita bisa echo aja deh. Kalau nggak salah itu saya echo file text br. Kita mau ngelis aja dulu. Refresh. Nah, inilah nama-nama file yang itulah kita upload. Nah, setelah kita tahu nama-nama file yang kita upload, tinggal kita baca teksnya satu-satu. Untuk baca teksnya satu-satu, pertama di sini kita bisa langsung aja menggunakan cara CSP ya. Sini aku pakai cara CSP. Yang ini kita cut. Setelah itu kita letakkan di sini. Nah, ini biar cepat. Selanjutnya adalah di sini kita perlu filenya apa yang akan kita buka. Filenya adalah file teks ini, kita ganti jadi file aja. Oke, file aja ya. Oke, setelah itu dia akan rawkan datanya di sini. Kita coba untuk ambil datanya. Die dulu ya. Die lagi di sini kita ginikan dulu. Kita vardam dulu data CSV-nya apa sih yang kita dapat. Ini CSV kita bisa ganti teks saja ya. Karena formatnya CSV di dalam teksnya itu mirip CSV, jadi kita bisa menggunakan cara yang CSV juga. Oke, kayak gitu. Refresh. Nah, inilah filenya, isinya, dan ya kita bisa baca untuk isinya. Untuk isi sendiri, di sini kita bisa terjemahkan. Pertama adalah nomor, yang kedua adalah alamat, jadi kita bisa ganti aja lokasinya. Yang kedua benar. Setelah itu keterangan, yang ketiga. Yang keempat adalah titik koordinat. Dan 5 titik koordinat juga. Tanggalnya jangan. Setelah itu di sini ada kodenya 6 di sini. Nah, untuk ID kecamatan kita mengambil dari nama file kan. Nah, jadi kita akan ngambil dari nama file. Untuk dari nama file kita bisa langsung file ini kita base name. Kita bisa langsung menggunakan function base name untuk mengambil nama file kita. Nah, oke, kita echo dulu base name. Oke, kayak gitu aja. Refresh lagi dulu. Oke, ini nama file kita. Setelah itu kita bisa ngambil kodenya di sana. Jadi untuk kode kecamatan itu adalah substring dari base name itu dari 0 sampai digit ke-6. Karakter ke-6 itu berarti kode kecamatan. Refresh. Oke, sudah bisa. Setelah itu digit selanjutnya adalah tanggal kejadiannya. Jadi kita bisa ngambil tanggal di sini. Tanggal itu dari 6 sampai ke 8 digit. Echo tanggal. Oke, ini tanggalnya 2020 08 01. Oke, 1 Agustus. Setelah itu tinggal kita tanggal ini kita get tanggal dulu ya. Kita convert menjadi tanggal yang kita mau. Jadi tanggalnya kita ganti jadi pertama substring, get tanggal, digit. Oh iya, langsung aja ya. Ngapain gitu. Nah, tanggal base name 6 ke 8, 6 ke 4 itu tahun. Nah, kayak gini. 6 ke 4 tahun. Setelah itu kita strip untuk pisah. Setelah itu 10 digit yang sampai kedua itu adalah bulan. Setelah itu strip lagi, base lagi di sini lagi yang ke-12 dan sampai kedua. Kita bisa ikut tanggal dulu. Benar nggak? Oke, tanggalnya sudah benar nih. Oke, selanjutnya di tanggal sini kita ganti dengan tanggal kita. Dan ID kecamatan diganti sini menggunakan kode kecamatan. Karena convertnya kayak gitu. Selesai, kita hapus dan ini proses sama dan kita bisa paradam di sini. Kita mau lihat data yang kita simpan benar atau tidak. Setelah itu di sini kita bisa echo br karena dia akan di for each, dia akan baca setiap file kan nih, proses globe ini akan baca setiap file. Offset 6. Oke, oh sini 5 harusnya. Tunggu ya. Yang satu nggak ada. 1 2 3. Oh iya, 1 nih harusnya nih. Sini 1, sini 2,
3, 4, sini 5. Oke, salah. Press. Nah, ini data-data yang sudah kita dapatkan. Ya, ini semua file loh. Jadi sudah kita tidak akan bisa baca ini secara insting kemanusiaan. Ini susah sekali untuk bacanya. Jadi kita langsung aja yakin saja kalau ini benar datanya. Setelah prosesnya benar, zip file true, di sini die, di sini unlink. Oke, di sini kita bisa langsung proses untuk ambil ini filenya hapus. Kita insert batch aja. Setelah itu kita bisa unlink file-filenya, file zipnya. Oke, nggak masalah. Setelah itu di sini infonya juga kita letakkan di atas. Oke, import data dari zip sukses. Nah, setelah itu info yang selanjutnya di sini kita bisa tambahkan aja. Danger ya, alert danger. Import data dari zip gagal. Nah, kayak gitu. Sudah tinggal kita continue. Oke, sukses. Ya, sekarang 85 data masuk. Jadi karena tadi ada masing-masing 17 data dari 5 file, itu berarti 85. Kita coba hapus lagi datanya biar kita buktikan sukses atau tidaknya. Oke, setelah itu kita refresh, ini 0 datanya kosong. Kita import lagi, backup dan simpan. Yes, ya. Oke. Jadi kita sudah bisa untuk import 5 file teks ini sekaligus tanpa satu-satu kita upload. Jadi ini adalah salah satu metode menurutku yang cukup cepat untuk kita bisa lakukan import data selain menggunakan CSV. Jadi kalau kalian punya sistem yang apapun itu sistemnya, mungkin dari pihak ketiga yang di luar sistem kalian dan mau import datanya, banyak sekali kalian bisa menggunakan metode zip ini untuk kalian sekaligus bisa upload. Dan ya tadi syaratnya adalah file zipnya itu punya format yang sama setiap filenya. Jadi jangan beda-beda untuk format ininya. Ya mungkin kadang sih aku pernah juga ngelihat kayak gitu. Misalnya adalah import data. Kalau aku dulu ya pernah ketemu itu import data anggaran. Data anggaran itu formatnya sama-sama tuh, file Excel ya. Excelnya sama-sama tuh setiap dari SKPD itu sama-sama misalnya. Dan mau import datanya itu satu-satu, Excelnya sulit. Menurutku sulit karena ya satu-satu kan. Apalagi kalau kalian punya SKPD itu banyak, ya mending di zip aja, upload aja satu file zipnya. Setelah itu nanti biarkan sistem yang nanti milah filenya itu sendiri-sendiri, sama seperti metode ini. Jadi ini salah satu cara yang menurutku cukup mudah untuk diaplikasikan dan lebih mudah hemat waktu untuk kalian lakukan. Jadi semoga konten kali ini sangat bermanfaat buat kalian untuk import zip ini. Ini merupakan salah satu metode sampingan yang mungkin kalian bisa perlukan di suatu saat nanti kalau kalian sekarang tidak perlu. Oke, gitu aja. Semoga ini menjawab juga untuk pertanyaan si orang utan ya. Mungkin agak telat videonya, mohon maaf karena ya gitulah giliran untuk bikin bikin kontennya gitu. Teman-teman kalian bisa download ini di link deskripsi ya. Jadi banyak sekali yang nanya ini downloadnya di mana, boleh minta filenya. Ya semuanya sudah aku letakkan di deskripsi. Jadi kalian tinggal lihat di deskripsi, klik aja linknya dan download aja sana. Jadi ya sudah gitu aja. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi lah ya harusnya ya. Kalian cuma cukup untuk baca di deskripsi aja nanti. Kalau ada info-info juga terkait dengan tutorialnya juga aku letakkan di sana juga. Misalnya penjelasannya ini aku juga letakkan di deskripsi karena aku tidak bisa jelaskan semuanya satu-satu. Oke, kalau kalian suka dengan konten kali ini, like aja dan dislike kalau kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.